bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, apakah adik-adik ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ya, terakhir kita belajar tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam di Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang perkawinan. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang perdagangan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Yang dimana sebelum menikah mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Sebelum mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas, hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat prosesi islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan, antara lain Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blambangan, yang melahirkan Sunan Giri Syarif Abdullah, yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi, dan melahirkan Sunan Gunung Jati. Oke, setelah kita mempelajari tentang materi perkawinan, kita akan melakukan praktek. Binti baru dinding mahar satu petak sawah tunai karena Allah. Ya, salin dulu, salin. Ya, cium. Kita cium. Cium keningnya. Masya Allah. Oke. Baik, setelah praktek pernikahan tadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah proses masuknya Islam di Nusantara tidak hanya melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah saja, tetapi juga melalui jalur perkawinan yang terbukti menjadi sarana efektif dalam penyebaran agama Islam.
Perkawinan antara para pedagang muslim, terutama dari Gujarat, Persia, dan Arab dengan perempuan lokal, membuat jalan bagi terjadinya asimilasi budaya dan kepercayaan. Melalui pernikahan ini, nilai-nilai Islam tidak hanya disebarkan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga meresap ke dalam struktur sosial masyarakat. Keluarga-keluarga baru yang hasil perkawinan campuran tersebut menjadi contoh nyata praktik kehidupan Islami yang secara perlahan diterima oleh lingkungan sekitar. Bahkan tidak jarang para suami muslim juga memperoleh kedukungan sosial atau politik yang strategis sehingga memungkinkan penyebaran Islam secara lebih luas dan terstruktur. Dengan demikian, jalur perkawinan memainkan peran penting dalam proses Islamisasi yang damai, akulturatif, dan berkelanjutan. Penyebaran agama tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan kekeluargaan yang harmonis dan penuh hikmah, mencerminkan karakter Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Baik, mungkin ini saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yaskuru. Baik, mungkin sampai di sini saja untuk materi hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasdurun. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.